Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru ketemu lagi. Ya, maklum lah, namanya juga video suka-suka kan. Mana suka, mana lihat ya sudah dibikin. Nah, kenapa sih kok baru muncul Bang Aan, Mas Aan? Karena ya ada sesuatu hal yang memang susah untuk dibicarakan. Nah, video ini sebenarnya memberikan gambaran buat teman-teman semua. Mari kita sama-sama belajar, kan? Karena usaha ini sebenarnya dituntut sabar dan proses yang benar gitu. Sabar yang gimana, ya namanya kita sabar ya kita nggak bisa ucapin saya sabar, nggak bisa, ya kan. Cuman saya ingin menjelaskan satu hal, cuman saya memakai gambaran. Nah, tolong mari kita buka hati, buka pikiran, dan mari kita melihat secara menyeluruh. Waktu itu saya datang ke rumah teman. Kemudian saya lihat dia punya pohon kelengkeng. Dia tanam 5 tahun yang lalu pohon kelengkeng itu. Nah, kemudian dia kasih nih sedikit sama saya. Setelah saya pulang, saya berpikir, bagaimana kalau saya nanam kelengkeng juga? Akhirnya muncullah saya pemikiran untuk bikin tanaman kelengkeng. Pas saya buka, saya cari-cari informasi, ternyata kelengkeng itu banyak jenisnya. Oke, betul ya. Akhirnya saya tanam. Kemudian pertanyaan saya begini, apakah pohon kelengkeng yang saya tanam itu 3 bulan langsung berbuah walaupun sudah dicangkok? Apakah buahnya sama seperti pohon sahabat saya yang buahnya lebat? Tentu tidak. Betul tidak? Terus, apakah pohon saya tanamnya tepat, pupuknya tepat, atau tanahnya terbilang untuk beberapa tahun ke depan bagus nih ditanam di sini? Nah, sekarang saya gambarkan begini. Andaikan RBW itu saya sebut sebagai pohon kelengkeng, jenis pohon kelengkeng itu saya sebut sebagai ukuran, dan tanah yang ditanam itu di area tanduskah, basahkah, keringkah, itu sebagai lokasi, kira-kira bisa enggak, Pak? Maka dari itu, kenapa disebut petani walet? Karena konsepnya begini. Nah, sekarang saya lihatkan nih. Nah, jadi saya beli pohon kelengkengnya macam-macam nih. Ini lain, namanya suka-suka kan, yang nanamnya gini aja. Nah, terus saya tanya, ini jenisnya lain, ukuran Bapak, gedung Bapak beda. Ini ada yang ukuran 410, 610, 810. Yang ini lain ukurannya, tapi lokasinya tanamannya lain, tanahnya ini di sini, yang ini agak lebih dari dataran basah, lokasinya beda, ya kan Pak? Nah, kalau Bapak berpikir melihat gedung orang isi, tolong lihat dulu berapa tahun dia tumbuh kembangnya. Nah, kita juga kayak gini, sama Pak. RBW itu ditanam sekarang, dikasih pupuk, itu teknik. Kata orang teknik ya. Saya bilang sistem. Kenapa? Satu, saling sama lainnya, saling kerjasama. Akhirnya pas sudah saya tanam begini, ya saya harus sabar nunggu. Memang dia berbuah Pak, nanti pas ada musimnya buah dia Pak. Cuman ya jangan diharap dulu banyak. Nah, biarkan dulu. Seperti itu. Makanya kita dikatakan sebagai petani walet. Kenapa? Nanam dulu, kemudian rawat baik-baik. Ya kayak gini kan Pak. Nah, saya harus rajin-rajin bersihin. Tujuan saya apa? Tahu saya Pak. Nanti kalau saya bersihin ini nanti bebas hama nih gedung saya, tanaman saya ini. Tapi kalau ini kenapa saya biarin Pak? Oh, kalau ini saya biarin biar tanahnya nggak kering, karena saya terbatas dari tanah ini. Nah, kemudian
beberapa tahun ke depan ini pasti masalah nih Pak, jaraknya deket kayak gini nih, ya kan? Ya nggak masalah, nah namanya saya suka-suka aja kan, muka mau cuman saya sudah tahu, oh ini kesalahan gedung saya tahu ini kesalahan penanaman saya di awal, akhirnya saya sadari. Nah, kebanyakan teman-teman selalu cari cari teknik, tapi tidak melihat ke arah sisi lainnya dalam artian begini, orang yang nanam RBW dia sudah hasil itu sebenarnya sudah lama dia bercocok tanam, sudah lama dia menanamkan modal. Nah, di saat kita baru awal, maka kesabaran kita dituntut, baik dari segi sikap kita dengan RBW, kemudian cara kita bertani, rawat gedung kita baik, sama seperti apa yang mereka lakukan dulu. Kita melakukannya juga saat ini. Yang bedanya kita akan dipenuhi dengan keinginan-keinginan itu. Nah, itu yang harus kita lawan dulu. Kenapa? Nah, kalau Bapak salah-salah, nanti malah jatuh ke sana ke sini. Karena Bapak tidak memahami apa yang sedang Bapak usahakan. Contohnya, ya ini yang saya bilang tadi. Nanam kelengkeng, gara-gara ngelihat orang, ikutlah saya tanam, ya kan? Beda-beda ukuran anunya, jenis kelengkengnya, ya saya harus ngerti, oh ini jenisnya ini, nanamnya gini, ngerawatnya gini, kasih pupuk seperti ini, gitu loh Pak. Nggak ada Bapak saya ini aja, nah saya pertanyakan sama Bapak, misalnya ini gara-gara saya ngelihat temen itu nanam pohon kelengkeng 5 tahun yang lalu, mosok dia langsung buah Pak, 3 bulan langsung buah banyak? Enggak kan Pak. Sedangkan kita pelihara itu alami, ini alami nih Pak, alami. Nah, hewan yang kita pelihara itu alami Pak. Makanya kita kenapa dikatakan sebagai petani, disuruh nanam dulu, nanam modal, dirawat baik-baik, ya, diberikan pupuk yang benar. Salah-salah pupuk, kelebihan pupuk malah hancur. Akhirnya datang lagi pupuk lagi satu, hancur lagi. Kenapa? Karena kita tidak memahami konsep daripada main RBW. Nah, kenapa dibuka pandangan ini? Sebenarnya mari sama-sama kita belajar agar kita sama-sama saling melihat. Nah, itu maksudnya. Nah, alhamdulillah saya punya teman-teman ya udah semua. Enggak Pak, habis tanam kayak gini, besok muncul tuh langsung buahnya, walaupun cangkokan, tapi tidak akan selebat seperti yang sudah berusia di atas 5 tahun pohon ini. Nggak mungkin, gitu loh Pak, nggak mungkin tuh. Tapi yang atas bisa turun ke bawah, iya bisa, kalau dia dalam prosesnya itu keliru, mungkin karena sudah ngerasa buahnya banyak, ya, kemudian malas nginjak kotoran, akhirnya udah biarin aja, ngambil aja tanpa perhatian yang gimana, dan harusnya ada penetrasi perubahan, tidak mengikuti perubahan itu. Lain Pak, misalnya kita habis dirobah tuh begini, ya enggak, cuman sistem itu dimasukkan di dalam gedung, ya contohnya kayak gini nih, andai kata ngerti sama tanaman kelengkeng, otomatis nah ini nanamnya di sini, ini pasti pindah ke sana lah, jangan dekat-dekat jaraknya. Tapi karena sudah terbangun begini, mau diapakan Pak? Ayo, ya kita usahakan sebisa mungkin. Nah, lain kayak gitu, dapat apa ini? Iya ya, wah, ini namanya rezeki nomplok ini Pak, yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, oh, tak kirain ini muncul gini. Oh, langsung habis tanam pohon, besok munculan gini Pak ya, nempelan gini ya. 3 bulan Pak ya. Oh, gini. Kayak gitu ya Pak ya. Aduh, ternyata dulu saya mikirnya salah loh Pak. Pas saya sudah sadar, oh ternyata salah seperti itu. Akhirnya nggak gitu lagi saya. Ya, janganlah yang berpikiran asumsinya seperti itu, nanti Anda malah akan membuat pohon Anda ini malah nggak berbuah kalau Anda salah dalam penerapannya. Bahkan yang isi saja bisa turun,
gitu kalau perawatannya keliru. Tapi mudah-mudahan dengan hal ini bisa menggambarkan sama bapak-bapak semua, main RBW itu enggak ada yang gitu. Itu mah mohon maaf, nanti Anda terbuai terus. Tapi sebenarnya susunlah di dalam gedung itu sebaik-baiknya ikhtiar sesuai kemauan walet. Karena kita bangunnya untuk walet, bukan untuk diri kita yang tidur di situ. Nah ini yang terkadang kita susah untuk bicarakan sama orang. Iya Pak ya.